Property all risk. Polis semua risiko properti. Bahwa tertanggung yang disebut dalam ikhtisar ini telah mengajukan kepada perusahaan asuransi. Yang selanjutnya disebut penanggung. Suatu permohonan tertulis dengan melengkapi kuesioner bersama dengan pernyataan lain yang dibuat secara tertulis oleh tertanggung, yang untuk kepentingan polis ini dianggap menjadi kesatuan daripadanya. Maka polis asuransi ini menyatakan bahwa dengan syarat tertanggung telah membayar premi kepada penanggung, sebagaimana disebut dalam ikhtisar, dan tunduk pada syarat, pengecualian, ketentuan dan kondisi yang terkandung di dalamnya atau diendos padanya, penanggung akan memberi ganti rugi kepada tertanggung sesuai dengan cara dan lingkup sebagaimana ditetapkan dalam polis ini. Pengecualian umum berlaku untuk semua bagian. Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada tertanggung, sehubungan dengan kerugian, termasuk kerugian lanjutan, kehancuran, kerusakan atau biaya apapun juga, langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau yang diperburuk oleh. Pengecualian, 1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang, baik perang dideklarasikan atau tidak, atau perang saudara. Kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. Terorisme berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari publik dalam ketakutan. 2.1. Radiasi, ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. 2.2. Bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain, dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya. 3. Tindakan sengaja atau kelalaian sengaja, tertanggung atau wakilnya. 4. Penghentian pekerjaan total atau parsial. Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain, di mana penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pengecualian 1 dan 2 di atas, suatu kerugian, kehancuran, kerusakan, atau biaya, tidak dijamin oleh asuransi ini. Kewajiban pembuktian bahwa kerugian, kehancuran, kerusakan tersebut dijamin, berada pada tertanggung. Kondisi umum, berlaku untuk semua bagian. 1. Definisi. Ikhtisar bagian dan endosemen dan kuesioner, dianggap menjadi kesatuan, pada dan bagian, yang tidak terpisahkan dari polis ini. Dan ungkapan, polis ini, dimanapun digunakan, di dalam kontrak ini, harus dibaca sebagai, termasuk ikhtisar bagian dan endosemen dan kuesioner. Setiap kata atau ungkapan yang memiliki arti khusus, yang terlekat di bagian manapun, pada bagian atau pada endosemen atau kuesioner, mengandung arti yang sama, dimanapun muncul pada bagian, endosemen atau kuesioner tersebut. 2. Polis dapat tidak berlaku. Polis ini dapat menjadi tidak berlaku, dalam hal, salah deskripsi, salah penyajian, atau tidak diungkapkannya, setiap keterangan material. 3. Perubahan. 3.1 Bagian pertama polis ini, menjadi tidak berlaku, berkenaan dengan harta benda yang diasuransikan, dalam hal mana, terdapat suatu perubahan setelah berlakunya asuransi ini. 3.1.1 Karena pemindahan, atau 3.1.2 di mana risiko kerugian, kehancuran, atau kerusakan meningkat, atau 3.1.3 di mana kepentingan tertanggung berakhir, kecuali karena kehendak atau pelaksanaan hukum. Kecuali diakui oleh penanggung secara tertulis. 3.2 Bagian 2 polis ini menjadi tidak berlaku jika, setelah berlakunya asuransi ini. 3.2.1 Usaha ditutup, atau dijalankan oleh likuidator, atau kurator,
atau dihentikan secara permanen, atau 3.2.2. Kepentingan tertanggung berakhir, selain karena kematian, atau 3.2.3. Suatu perubahan dibuat, baik terhadap usaha, atau pada lokasi, atau harta benda di dalamnya, di mana risiko terhadap kerugian, kehancuran, atau kerusakan meningkat, kecuali diakui oleh penanggung secara tertulis. 4. Janji. Setiap janji terhadap monopolis ini disyaratkan, atau mungkin disyaratkan sejak saat janji tersebut melekat, akan berlaku dan terus berlaku. Selama berlakunya polis ini, dan tidak dipenuhinya setiap janji tersebut, sejauh meningkatkan risiko kerugian, kehancuran, atau kerusakan, akan menjadi penghalang suatu klaim, sehubungan dengan kerugian, kehancuran, atau kerusakan tersebut. 5. Pencegahan yang wajar. Tertanggung harus melakukan segala tindakan pencegahan yang wajar, untuk mencegah kerugian, kehancuran, atau kerusakan, misalnya, atas biaya sendiri, melakukan semua tindak pencegahan yang wajar, memenuhi semua rekomendasi yang wajar dari penanggung, untuk mencegah kerugian, kehancuran, atau kerusakan, mematuhi peraturan perundang-undangan dan rekomendasi pabrik. 6. Hak inspeksi. Wakil penanggung pada tiap waktu yang wajar berhak menginspeksi dan mengkaji risiko, dan tertanggung harus memberikan kepada wakil penanggung semua keterangan rinci, dan informasi yang diperlukan, untuk penilaian risiko. Inspeksi atau pemeriksaan tersebut, tidak membebankan tanggung jawab apapun kepada penanggung, dan tidak dianggap sebagai jaminan, bagi tertanggung, atas standar keselamatan operasinya. 7. Prosedur klaim. 7.1. Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan polis ini, tertanggung harus segera memberitahu penanggung melalui telepon atau telegram, dan juga secara tertulis mengenai sifat, dan tingkat kerugian, kehancuran, atau kerusakan. Melakukan semua langkah yang berada di dalam kekuasaannya, untuk memperkecil tingkat kerugian, kehancuran, atau kerusakan. Menjaga bagian yang terkena dampak dan membuatnya tersedia untuk diinspeksi oleh wakil atau surveyor penanggung. Menyerahkan semua informasi dan bukti dokumen yang diminta penanggung. Segera memberitahu polisi yang berwenang dalam hal kehilangan atau kerusakan, karena pencurian atau pembongkaran atau kerusakan akibat perbuatan jahat. Setelah pemberitahuan diberikan kepada penanggung sesuai kondisi ini, wakil penanggung mempunyai kesempatan untuk menginspeksi kerugian, kehancuran, atau kerusakan, sebelum suatu perbaikan atau perubahan dilakukan. Jika wakil penanggung tidak melakukan inspeksi dalam jangka waktu tertentu yang dapat dianggap cukup dalam situasi tersebut, tertanggung berhak melakukan perbaikan atau penggantian. 7.2. Tertanggung tidak berhak mengabandon harta benda kepada penanggung, baik yang diambil alih oleh penanggung atau tidak. 7.3. Tidak ada klaim yang dapat dibayar berdasarkan polis ini, kecuali syarat-syarat dari kondisi ini telah dipenuhi. 7.4. Kecurangan. Jika suatu klaim curang dalam hal apapun, atau jika cara curang digunakan oleh tertanggung, atau oleh orang yang bertindak atas namanya untuk memperoleh manfaat berdasarkan polis ini, atau jika suatu kerugian, atau kehancuran pada, atau kerusakan atas, harta benda yang diasuransikan, atau atas harta benda yang digunakan oleh tertanggung di lokasi untuk kepentingan usaha, disebabkan oleh tindakan sengaja, atau kerjasama dengan tertanggung, semua manfaat berdasarkan polis ini menjadi hilang. 8. Pemberian ganti rugi. 8.1. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui, dalam waktu 30 hari setelah diterimanya laporan akhir, dari penilai kerugian atau bukti kerugian yang setara. 8.2.
Tanggung jawab telah diakui, pembayaran pendahuluan yang tidak melebihi jumlah minimal, sesuai dengan situasi yang ada, dapat diberikan. 8.3. Penanggung berhak menahan pemberian ganti rugi. Jika terdapat keraguan sehubungan dengan hak tertanggung untuk menerima ganti rugi, menunggu penerimaan oleh penanggung bukti yang diperlukan. Jika berkaitan dengan klaim, suatu pemeriksaan oleh polisi atau penyelidikan berdasarkan hukum pidana telah dilakukan terhadap tertanggung, menunggu penyelesaian pemeriksaan atau penyelidikan tersebut. 9. Pembayaran bunga. Penanggung tidak bertanggung jawab membayar bunga, selain bunga karena gagal bayar. 10. Arbitrase. Jika suatu perbedaan timbul mengenai jumlah yang harus dibayar berdasarkan polis ini, sebaliknya tanggung jawab telah diakui, perbedaan tersebut akan dirujuk pada keputusan seorang arbiter yang ditunjuk secara tertulis oleh para pihak. Jika mereka tidak dapat setuju atas arbiter tunggal, pada keputusan dua arbiter, satu ditunjuk secara tertulis oleh masing-masing pihak. Dalam 1 bulan kalender setelah diminta secara tertulis untuk melakukannya, baik para pihak, atau, dalam hal para arbiter tidak setuju, seorang wasit yang ditunjuk secara tertulis oleh para arbiter. Sebelum masuk ke perujukan, wasit duduk bersama dengan para arbiter dan memimpin rapat mereka. Keputusan yang dibuat menjadi suatu kondisi preseden terhadap segala hak untuk bertindak terhadap penanggung. 11. Subrogasi. Tertanggung atas biaya penanggung, melakukan, dan setuju melakukan, dan mengizinkan dilakukannya semua tindakan dan hal-hal yang mungkin diperlukan, atau diminta oleh penanggung, demi kepentingan atas segala hak, atau pemulihan, atau untuk memperoleh keringanan, atau ganti rugi dari pihak-pihak, selain dari mereka yang diasuransikan pada polis ini. Terhadap mana, penanggung berhak, atau menjadi berhak, atau memperoleh hak tuntut, setelah mengganti, atau memperbaiki suatu kerugian, kehancuran, kerusakan, atau biaya berdasarkan polis ini, baik tindakan dan hal-hal tersebut perlu, atau menjadi perlu, atau diminta sebelum, atau setelah pemberian ganti rugi tertanggung, oleh penanggung. 12. Asuransi lain. Jika pada saat timbulnya suatu klaim berdasarkan polis ini, terdapat asuransi lain yang menanggung kerugian, kehancuran, atau kerusakan yang sama, penanggung tidak bertanggung jawab membayar, atau memberikan kontribusi, lebih dari bagiannya secara proporsional dari klaim untuk kerugian, kehancuran, atau kerusakan tersebut. 13. Jangka waktu asuransi. Jangka waktu asuransi adalah 1 tahun. Mulai dan berakhirnya adalah pada pukul 12 siang, pada kedua tanggal yang tercantum dalam ikhtisar. Asuransi ini secara otomatis diperpanjang untuk 1 tahun, kecuali penanggung atau tertanggung meminta secara tertulis pengakhiran pada tanggal berakhirnya, dengan menyampaikan pemberitahuan dalam waktu 30 hari. 14. Prorata. Harga pertanggungan tiap butir pada bagian 1 dan bagian 2 polis ini, selain yang berlaku semata-mata untuk uang jasa, sewa, pemindahan puing, atau rumah tinggal pribadi, dideklarasikan tunduk pada prorata secara terpisah. Bagian 1. Jika harta benda yang diasuransikan pada suatu butir saat mulai terjadinya suatu kerugian, kerusakan, atau kehancuran, yang diasuransikan secara kolektif nilainya lebih besar daripada harga pertanggungan butir tersebut, maka tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri untuk selisihnya, dan menanggung bagian sebanding dari kerugian tersebut. Bagian 2. Asuransi ini terbatas pada hilangnya laba kotor, karena a. penurunan hasil penjualan, dan b. kenaikan biaya kerja, dan jumlah yang dapat dibayarkan sebagai ganti rugi adalah a. sehubungan dengan penurunan hasil penjualan. Jumlah yang diperoleh dengan perkalian tingkat laba kotor terhadap suatu jumlah,
di mana hasil penjualan selama jangka waktu ganti rugi kurang dari hasil penjualan standar, sebagai akibat dari kerugian, kehancuran, atau kerusakan. B. Sehubungan dengan kenaikan biaya kerja. Pengeluaran tambahan yang perlu dan wajar yang timbul semata-mata untuk menghindari atau mengurangi penurunan hasil penjualan, yang mana pengeluaran tersebut seharusnya timbul selama jangka waktu ganti rugi sebagai akibat dari insiden, tetapi tidak melebihi jumlah yang diperoleh dengan perkalian tingkat laba kotor terhadap jumlah penurunan yang berhasil dihindari. Dikurangi dengan suatu jumlah yang dihemat selama jangka waktu ganti rugi, sehubungan dengan biaya dan pengeluaran dari usaha tersebut yang dapat dibayarkan dari laba kotor yang hilang, atau berkurang sebagai akibat dari kerugian, kehancuran, atau kerusakan. Dengan syarat bahwa jika harga pertanggungan butir ini kurang dari jumlah yang diperoleh dengan perkalian tingkat laba kotor terhadap hasil penjualan tahunan, atau kelipatan yang naik secara proporsional jika jangka waktu ganti rugi maksimal melebihi 12 bulan, jumlah yang dapat dibayarkan berkurang secara proporsional. 15. Risiko sendiri. Polis ini tidak menjamin jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar, sehubungan dengan masing-masing dan setiap kerugian sebagaimana yang ditentukan setelah diberlakukannya semua syarat dan kondisi lain pada polis, termasuk kondisi porata. Merupakan janji bahwa tertanggung tidak mengasuransikan jumlah risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar. 16. Harga pertanggungan. Harga pertanggungan tidak akan berkurang dengan suatu pembayaran ganti rugi. Bagian 1. Kerusakan material. Penanggung dengan ini setuju dengan tertanggung, bahwa jika setiap saat selama jangka waktu asuransi, butir-butir atau bagian daripadanya yang tercantum dalam ikhtisar, dan selama berada pada lokasi yang tercantum dalam ikhtisar tersebut, menderita suatu kerugian, kehancuran, atau kerusakan fisik yang tidak terduga, tiba-tiba dan tidak disengaja, selain dari hal-hal yang dikecualikan secara khusus dalam pengecualian umum, atau khusus dengan cara yang memerlukan perbaikan, atau penggantian. Penanggung akan memberi ganti rugi kepada tertanggung. Sehubungan dengan kerugian, kehancuran, atau kerusakan tersebut. Sebagaimana ditetapkan selanjutnya dengan pembayaran tunai, penggantian atau perbaikan, atas pilihan penanggung, sampai dengan suatu jumlah yang tidak melebihi nilai masing-masing butir pada setiap lokasi yang tercantum dalam ikhtisar, suatu jumlah yang ditentukan di dalamnya, harga pertanggungan, dan tidak melebihi batas ganti rugi untuk setiap kejadian jika berlaku, dan tidak melebihi secara keseluruhan jumlah yang tertera dalam ikhtisar sebagai yang diasuransikan. Pengecualian khusus, untuk bagian 1. 1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian, kehancuran, pada, atau kerusakan, atas. 1.1. Harta benda yang sedang dalam konstruksi, atau pemasangan. 1.2. Harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan, dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian, perbaikan, pembersihan, pemulihan, perubahan, renovasi, atau servis. 1.3. Harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara, atau air. 1.4. Kendaraan darat berizin, lokomotif, dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa, dan sejenisnya. 1.5. Perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni. 1.6. Pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan. 1.7. Tanah, termasuk lapisan atas urukan, drainase, atau gorong-gorong,
jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai. 1.8. Harta benda dalam penguasaan pelanggan, berdasarkan perjanjian sewa, atau sewa beli, perjanjian kredit, atau penjualan tunda, lainnya. 2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian, kehancuran, pada, atau kerusakan, atas harta benda yang diasuransikan, yang secara langsung, atau tidak langsung disebabkan oleh, atau timbul dari, atau diperburuk, oleh. 2.1. Keterlambatan, kehilangan pasar, atau kerugian, atau kerusakan lanjutan, atau tidak langsung lainnya, apapun jenis, atau deskripsinya. 2.2. Ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat, atau kepalsuan lainnya. 2.3. Lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan, atau berkurangnya barang inventaris. 2.4. Kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh, atau panas berlebihan pada ketel uap, economizer, superheater, bejana bertekanan, atau macam-macam jaringan pipa uap, dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan, atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan, atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan, atau kekacauan tersebut berasal. 2.5. Semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk, basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk, atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva, atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian, kehancuran, atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga. Di mana dalam hal ini tanggung jawab penanggung terbatas pada kerugian, kerusakan, atau kehancuran lanjutan tersebut. 2.6. Polusi atau kontaminasi, kecuali disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara, atau peralatan terbang lainnya, atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusuhan, huru-hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat, selain pencuri, gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki, atau pipa, atau benturan oleh kendaraan darat, atau binatang. 2.7. Pemberlakuan suatu ordonansi, atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan, atau pemusnahan suatu harta benda yang diasuransikan di sini, kecuali yang diatur dalam memorandum otoritas publik yang menjadi kesatuan bagian ini. 2.8. Penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur, atau lapisan penutup, pengaruh cahaya. 2.9. Perubahan suhu, atau kelembaban, kegagalan, atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin, atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian berada di pihak tertanggung. 2.10. Paparan terhadap kondisi cuaca, di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka, atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya. 3. Penanggung tidak bertanggung jawab
atas biaya. 3.1. Pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan, atau desain. 3.2. Pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan. 3.3. Yang timbul dari salah, atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan, atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja, atau pembuangan media, penyimpan data, dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet. Kondisi khusus untuk bagian 1. 1. Harga pertanggungan. Merupakan suatu syarat dari asuransi ini, bahwa harga pertanggungan yang tercantum dalam ikhtisar tidak boleh kurang dari biaya pemulihan, seandainya harta benda tersebut dipulihkan pada hari pertama jangka waktu asuransi, yang berarti biaya penggantian benda yang diasuransikan dengan benda baru, dalam kondisi yang sama, tetapi tidak lebih baik, atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru. 2. Dasar penyelesaian kerugian. Dalam hal suatu kerugian, kehancuran, atau kerusakan, pemberian ganti rugi berdasarkan bagian ini harus dihitung atas dasar pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur, atau rusak, tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut. 2.1 Pemulihan, atau penggantian, berarti 1. Jika harta benda hilang, atau hancur, konstruksi kembali suatu bangunan, atau penggantian suatu harta benda lain dengan harta benda serupa, masing-masing dalam kondisi yang sama, tetapi tidak lebih baik, atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru. 2. Jika harta benda rusak, perbaikan kerusakan, dan pemulihan bagian yang rusak, dari harta benda, ke suatu kondisi yang secara substansial sama, tetapi tidak lebih baik, atau lebih ekstensif dari kondisinya ketika baru. 2.2 Ketentuan khusus. 1. Pekerjaan pemulihan, yang dapat dilaksanakan di lokasi lain, dan dengan suatu cara yang sesuai dengan persyaratan tertanggung dengan syarat tanggung jawab penanggung, karenanya tidak meningkat, harus dimulai, dan dilaksanakan dengan cepat, dan wajar. Jika tidak, maka tidak ada pembayaran melebihi jumlah yang seharusnya dibayar berdasarkan polis ini, jika seandainya ketentuan khusus ini tidak dibuat menjadi kesatuan daripadanya. 2. Jika suatu harta benda hilang, hancur, atau rusak sebagian saja, tanggung jawab penanggung tidak akan melebihi jumlah yang mencerminkan biaya di mana penanggung seharusnya membayar pemulihan kembali, seandainya harta benda tersebut hancur seluruhnya. 3. Jika pada saat pemulihan kembali, jumlah yang mencerminkan biaya yang seharusnya dikeluarkan dalam pemulihan kembali, seandainya keseluruhan harta benda yang dijamin oleh butir tersebut telah hancur, melebihi harga pertanggungannya, pada saat mulai terjadinya suatu kehancuran, atau kerusakan. Maka, tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri, untuk selisih, antara harga pertanggungan, dan jumlah yang mencerminkan biaya pemulihan kembali, atas seluruh harta benda, dan akan menanggung bagiannya secara proporsional, dari kerugian tersebut. 4. Sampai biaya pemulihan kembali, atau penggantian telah benar-benar timbul, jumlah yang dapat dibayar berdasarkan masing-masing butir akan dihitung atas dasar nilai tunai sebenarnya, dari butir-butir tersebut, sesaat sebelum, kerugian, kehancuran, atau kerusakan dengan memperhitungkan depresiasi untuk usia pemakaian dan kondisi. 3. Asuransi kerugian pertama. 3.1 Butir-butir yang disebut berikut ini, dijamin atas dasar kerugian pertama, dengan ketentuan jumlah tiap butir yang tercantum dalam ikhtisar. Uang dan meterai, sepeda, dan barang pribadi lain milik karyawan. Dokumen, naskah dan buku kegiatan usaha, hanya nilai material sebagai alat tulis beserta biaya tenaga kerja administrasi, yang dikeluarkan untuk menulis kembali secara lengkap, dan bukan nilai informasi bagi tertanggung. Catatan sistem komputer, nilai material, beserta biaya tenaga kerja administrasi, dan waktu pengoperasian komputer yang dikeluarkan untuk mereproduksi catatan tersebut,
tidak termasuk pengeluaran yang berkaitan dengan pembuatan informasi yang akan dicatat di dalamnya, tetapi tidak untuk nilai informasi yang terkandung di dalamnya bagi tertanggung. Pola, model, cetakan, rencana, dan desain, suatu jumlah yang tidak melebihi biaya tenaga kerja dan material yang dikeluarkan dalam pemulihan kembali. 3.2. Pemindahan puing. Polis ini menjamin biaya yang diperlukan untuk pemindahan puing dari harta benda yang diasuransikan dari lokasi yang disebutkan sebagai akibat dari kerugian, kehancuran, atau kerusakan fisik yang diasuransikan berdasarkan polis ini. Total tanggung jawab penanggung untuk pemindahan puing terbatas pada jumlah yang tercantum dalam ikhtisar. 4. Tambahan kapital. Asuransi berdasarkan polis ini tunduk pada syarat dan kondisinya diperluas untuk menjamin setiap bangunan, mesin, dan peralatan lain yang baru diperoleh sejauh harta benda tersebut belum diasuransikan, dan perubahan, penambahan, dan perbaikan pada bangunan, mesin, dan peralatan lain. Selama jangka waktu asuransi pada suatu lokasi yang diasuransikan dengan syarat bahwa 1. Pada tiap lokasi, kenaikan ini tidak melebihi 5% dari total harga pertanggungan pada butir tersebut. 2. Tertanggung memberitahu penanggung dalam waktu 3 bulan atas setiap keterangan tambahan kapital tersebut dan membayar premi tambahan sebagaimana yang diminta oleh penanggung. Bagian 2. Gangguan usaha. Penanggung setuju bahwa jika selama jangka waktu asuransi, usaha yang dijalankan oleh tertanggung di lokasi yang diuraikan dalam ikhtisar, terganggu, atau terpengaruh, sebagai akibat dari kerugian, kehancuran, atau kerusakan, yang dapat diberi ganti rugi, berdasarkan bagian 1, maka penanggung akan memberi ganti rugi kepada tertanggung. Untuk suatu jumlah kerugian yang selanjutnya didefinisikan, yang diakibatkan oleh gangguan, atau pengaruh tersebut, dengan syarat tanggung jawab penanggung tidak dalam hal apapun, melebihi harga pertanggungan, atau jumlah lain yang disebutkan dalam endosemen yang ditandatangani oleh, atau atas nama penanggung. Pengecualian khusus bagian 2. 1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan, atau pengaruh, pada usaha, langsung, atau tidak langsung diakibatkan oleh 1.1. Tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas publik. 1.2. Ketidakcukupan kapital tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur, atau rusak tepat pada waktunya. 1.3. Kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran, atau pembatalan sewa izin, atau pesanan, dan sebagainya. Yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang, hancur, atau rusak tersebut, kembali dalam kondisi dapat dioperasikan, dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa izin, atau pesanan dan sebagainya belum berakhir, atau ditunda, atau dibatalkan. 2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam ikhtisar yang menjadi beban tertanggung. Dasar asuransi. Jaminan yang diberikan bagian ini terbatas pada hilangnya laba kotor karena a. penurunan hasil penjualan, dan b. kenaikan biaya kerja, dan jumlah yang dapat dibayarkan sebagai ganti rugi di sini adalah a. sehubungan dengan penurunan hasil penjualan. Jumlah yang diperoleh dengan perkalian tingkat laba kotor terhadap suatu jumlah di mana hasil penjualan selama jangka waktu ganti rugi kurang dari hasil penjualan standar sebagai akibat dari kerugian, kehancuran, atau kerusakan. B. Sehubungan dengan kenaikan biaya kerja. Pengeluaran tambahan yang perlu dan wajar yang timbul semata-mata untuk menghindari atau mengurangi penurunan hasil penjualan, yang mana pengeluaran tersebut seharusnya timbul selama jangka waktu ganti rugi, sebagai akibat dari insiden, tetapi tidak melebihi jumlah yang diperoleh dengan perkalian tingkat laba kotor,
terhadap jumlah penurunan yang berhasil dihindari. Dikurangi dengan suatu jumlah yang dihemat selama jangka waktu ganti rugi, sehubungan dengan biaya dan pengeluaran dari usaha tersebut, yang dapat dibayarkan dari laba kotor yang hilang, atau berkurang, sebagai akibat dari kerugian, kehancuran, atau kerusakan. Dengan syarat bahwa, jika harga pertanggungan butir ini kurang dari jumlah yang diperoleh dengan perkalian tingkat laba kotor, terhadap hasil penjualan tahunan, atau kelipatan yang naik secara proporsional jika jangka waktu ganti rugi maksimal melebihi 12 bulan, jumlah yang dapat dibayarkan berkurang secara proporsional. Definisi 1. Laba kotor. Suatu jumlah, di mana jumlah dari nilai hasil penjualan dan nilai stok akhir, dan sedang dalam pengerjaan melebihi jumlah dari nilai stok awal dan sedang dalam pengerjaan, dan biaya-biaya kerja yang tidak diasuransikan. Catatan, nilai stok awal dan akhir, dan sedang dalam pengerjaan akan dihitung sesuai dengan metode akuntansi yang normal dari tertanggung, dengan memperhitungkan depresiasi. 2. Biaya kerja yang tidak diasuransikan. Biaya variabel dari kegiatan usaha yang tidak diasuransikan pada polis ini. 2.1 Pajak penjualan dan pembelian. 2.2 Pembelian dikurangi potongan yang diterima. 2.3 Pengangkutan, pengepakan, dan ongkos angkut. 3. Hasil penjualan. Sejumlah uang dikurangi potongan yang diberikan, yang dibayar, atau yang dapat dibayarkan kepada tertanggung, untuk barang yang dijual dan dikirim, dan untuk jasa yang diberikan, sehubungan dengan usaha di lokasi. 4. Jangka waktu ganti rugi. Jangka waktu yang dimulai dengan terjadinya kehilangan, kehancuran, atau kerusakan, dan berakhir tidak lebih lama dari jangka waktu ganti rugi, maksimal selama mana hasil usaha terpengaruh, sebagai akibat daripadanya. 5. Tingkat laba kotor. Tingkat laba kotor, yang dihasilkan atas hasil penjualan selama tahun takwim, sesaat sebelum tanggal kerugian, kehancuran, atau kerusakan. Hasil penjualan tahunan. Hasil penjualan selama 12 bulan sesaat sebelum tanggal kerugian, kehancuran, atau kerusakan. Hasil penjualan standar. Hasil penjualan selama jangka waktu 12 bulan tersebut, sesaat sebelum tanggal kerugian, kehancuran, atau kerusakan, yang bersesuaian dengan jangka waktu ganti rugi, yang disesuaikan secara tepat, di mana jangka waktu ganti rugi melebihi 12 bulan. Terhadap mana, penyesuaian tersebut dibuat seperlunya, untuk memenuhi tren usaha, dan berbagai variasi, pada, atau keadaan lain yang mempengaruhi usaha, baik sebelum, atau sesudah kerugian, kehancuran, atau kerusakan, atau yang mungkin mempengaruhi usaha, seandainya tidak terjadi kerugian, kehancuran, atau kerusakan, sehingga dengan demikian, angka-angka yang disesuaikan akan mencerminkan hasil sedekat mungkin, sesuai praktek yang wajar, seandainya, kerugian, kehancuran, atau kerusakan tidak terjadi, yang mungkin dapat dicapai selama jangka waktu terkait, setelah kerugian, kehancuran, atau kerusakan. Ketentuan. Memo 1, manfaat dari lokasi lain. Jika selama jangka waktu ganti rugi, barang dijual, atau jasa diberikan di tempat selain daripada lokasi bersangkutan untuk manfaat usaha, baik oleh tertanggung, atau pihak-pihak lain, yang bertindak atas namanya, uang yang telah dibayar, atau yang dapat dibayar, sehubungan dengan penjualan, atau jasa tersebut akan diperhitungkan dalam menghitung hasil penjualan selama jangka waktu ganti rugi. Memo 2, Pengembalian premi. Jika tertanggung mendeklarasikan paling lambat 6 bulan setelah berakhirnya tahun polis, bahwa laba kotor yang diperoleh selama jangka waktu akuntansi 12 bulan hampir bersamaan dengan jangka waktu asuransi, sebagaimana ditegaskan oleh auditor tertanggung, kurang dari harga pertanggungan, pengembalian premi secara prorata tidak lebih dari 1/3 premi yang telah dibayar atas harga pertanggungan untuk jangka waktu asuransi tersebut, akan dibayar atas selisihnya. Jika terjadi kerugian, kehancuran,
atau kerusakan yang menimbulkan suatu klaim berdasarkan polis ini, pengembalian tersebut akan dibayarkan hanya sehubungan dengan jumlah selisihnya, seandainya bukan karena kerugian, kehancuran, atau kerusakan tersebut. Terjemahan ini merupakan terjemahan dari dokumen berbahasa Inggris. Jika terdapat perbedaan penafsiran dalam versi bahasa Indonesia ini, maka versi bahasa Inggris yang akan dijadikan sebagai acuan.